Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan saya minggu lalu. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang nabi-nabi palsu dan kebejatan moral mereka, maka hari ini saya berbicara tentang penghukuman daripada nabi-nabi palsu. Saya akan menyampaikan khotbah saya mungkin sekitar 40 menit, dan setelah itu saya akan membacakan ringkasannya dalam bahasa Inggris untuk saudara kita yang berasal dari Belanda. Ya, baik. Saudara, kalau saudara mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-13, di sana itu nyata murka Allah terhadap nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Sekarang banyak orang mungkin mengira bahwa keberadaan nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat di dalam gereja itu hanyalah sesuatu hal yang umum, yang biasa, ya, yang juga kita harus terima fakta ini dan kemudian tidak berbuat apa-apa, saudara, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab itu jelas bahwa nabi-nabi palsu itu sangat-sangat dimurkai oleh Tuhan. Tidak ada pengajar palsu atau nabi-nabi palsu itu yang tidak dimurkai oleh Tuhan. Tapi kalau kita sekarang berbeda, sering kalau pendeta melakukan dosa moral, misalnya kalau ada pendeta jatuh dalam perzinahan, ada pendeta itu jatuh dalam hal keuangan, ya, lalu kemudian kita ramai bicara, ya, lalu membenci pendeta itu, lalu mungkin kita tidak mau lagi datang ke gereja di mana pendeta itu berkhotbah dan lain sebagainya. Jadi kita sangat-sangat peka kalau pendeta itu jatuh secara moral, ya, sangat-sangat peka. Tapi kalau ajaran sesat, banyak orang Kristen itu menganggap ya biasalah, ya. Jangan menghujat atau jangan menyerang orang yang diurapi Tuhan, karena dianggap semua pendeta itu diurapi Tuhan, ya. Atau jangan menimbulkan perpecahan dalam tubuh Kristus, karena dia juga hamba Tuhan, padahal dia mengajarkan ajaran yang sama sekali lain, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, saudara. Jadi itu situasinya, saudara, tetapi Alkitab tidak demikian. Kalau saudara memperhatikan bacaan kita tadi, itu sangat serius sekali penghukuman terhadap nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Nah, terlebih dahulu, saudara, saya sedikit ingin memberikan penjelasan tambahan untuk khotbah saya minggu lalu yang berbicara tentang nabi palsu dan pengajar palsu dan kebejatan moral mereka, ya. Itu saya menjelaskan istilah penguasa di sana. Kalau saudara melihat di pasal 2 ayat 1, ya, 2 Petrus 2 ayat yang pertama, di situ ada istilah penguasa, ya, yang disangkal oleh pengajar-pengajar sesat, ya. Saya akan membaca ayat yang pertama, ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi situ ada istilah penguasa yang dalam versi King James itu diterjemahkan sebagai the Lord, ya. Nah, the Lord di dalam Alkitab ini atau Tuhan, ya, di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia itu biasanya diterjemahkan dari istilah kurios, dan minggu lalu saya menjelaskan itu dari istilah kurios, ya. Tetapi ketika saya meneliti kembali ayat ini, saudara, melihat bahasa aslinya, istilah penguasa atau istilah the Lord di dalam bahasa versi New King James itu ternyata diterjemahkan dari istilah despoten, ya. Despoten ini artinya master, ya. Master atau guru atau tuan, ya. Tuan lebih tepatnya, ya, master, ya. Jadi ini menunjukkan sesuatu kepemilikan atau sesuatu supremasi yang melampaui orang-orang yang
berada di bawahnya, atau juga menunjukkan satu otoritas atau kuasa. Jadi itu istilah despoten yang diterjemahkan sebagai penguasa di sini. Nah, istilah despoten ini sebetulnya setara, boleh setara dengan istilah kurios di dalam bahasa Yunani, yaitu Tuhan, atau bisa juga diterjemahkan sebagai Tuan. Dan ini merupakan terjemahan yang merupakan nama Allah dari bahasa Ibrani, itu Adonai, ya. Tetapi juga karena istilah YHWH atau Yehovah itu tidak sembarang diucapkan, maka semua istilah Yehovah diganti dengan Adonai, dan otomatis dalam perjanjian baru itu menjadi kurios semuanya. Cuma kalau saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia, nanti akan lihat perbedaan di situ, mana yang Yehovah, mana yang dari Adonai, ya. Yaitu kalau Yehovah itu TUHAN itu huruf besar semua, ya. Kalau Adonai itu T-nya saja huruf besar, UHAN itu huruf kecil. Ya, baik, saya lanjutkan saudara, itu sedikit tambahan untuk yang minggu lalu ya saudara ya. Jadi saudara, kita kalau berbicara hukuman untuk nabi-nabi palsu, yang pertama-tama di sini Rasul Petrus itu membuat perbandingan, ya. Perbandingan yang pertama, jikalau malaikat yang memberontak, Tuhan tidak sayang mereka. Itu pertama. Kedua, jikalau Tuhan saja, ya, menghukum orang-orang pada zaman Nuh, ya, yang tidak taat, di mana hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Lalu juga Tuhan membandingkan itu penghukuman pada zaman Sodom dan Gomora, saudara. Kalau saudara bisa membaca itu dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka apalagi nabi-nabi palsu ini. Ya, jadi sengaja Petrus memberikan semacam comparison atau perbandingan di sini agar kita tahu bahwa hukuman terhadap nabi-nabi palsu itu tidak ringan. Hukumannya akan berat, dan nanti saya akan membuka bagian-bagian Alkitab yang menyatakan betapa beratnya hukuman bagi seorang penyesat yang di era kita sekarang itu dianggap enteng. Ya, jangan memecah belah tubuh Kristus. Hei kamu muri-wali, katanya begitu sama saya. Ya, jangan menghujat orang yang diurapi Tuhan. Tapi Alkitab justru berbicara berbeda. Pengajar palsu, nabi palsu itu mendapat hukuman berat sekali. Nanti kita akan melihat bagian-bagian Alkitab yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi di sini Petrus memberikan kontras. Kalau orang-orang berdosa seperti pada zaman Nuh yang tidak bertobat, kalau orang-orang Sodom dan Gomora yang hidup secara rusak sekali, termasuk di dalamnya itu homoseksual, ya. Kalau mereka saja dihukum oleh Tuhan, bagaimana mungkin nabi-nabi palsu itu dibiarkan dan tidak dihukum? Mari kita melihat perbandingan yang pertama sekarang. Para malaikat, ya. Saya akan membaca ayat yang keempat, ya, saudara. Dikatakan di sana, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang memberontak. Itulah iblis dan pengikut-pengikutnya, saudara. Dikatakan di sana mereka itu dilemparkan ke neraka, ya. Melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, istilah neraka itu dalam bahasa aslinya, saudara, itu ada istilah Tartaros di sana, ya, Tartarus, ya. Nah, Tartarus ini adalah bagian yang paling gelap dari Hades. Itu istilah Hades itu di dalam bahasa Yunani itu adalah neraka itu. Kalau dalam bahasa Ibrani ada istilah Sheol. Sheol, Hades itu neraka maksudnya. Nah, kalau Tartarus ini bagian yang paling gelap di dalam Hades atau di dalam neraka, ya. Ya, the dark and gloomy part of the Hades, of the hell. Ya. Itulah neraka yang dimaksud di sini. Jadi malaikat-malaikat yang memberontak ini
dibuang ke neraka, itu tempat yang paling gelap dan muram. Itu pengertian daripada Tartarus, saudara. Nah, saya sedikit menjelaskan, karena ada banyak orang menafsirkan Sheol dan Hades ini dengan cara yang tidak layak, dan mengatakan itu hanyalah semacam tempat antara, ya. Kalau orang mati nanti dikirim ke Sheol atau Hades, sambil nunggu nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Sheol di dalam perjanjian lama dan Hades dalam perjanjian baru itu adalah neraka itu. Tapi kalau bukan neraka maksudnya, maka pengertiannya hanya pertama, menunjukkan keadaan kematian. Jadi kalau ada istilah, ya, dia pergi ke dunia orang mati, itu kan ada dalam perjanjian lama, ya. Atau dia masuk ke dalam dunia orang mati, itu bisa berarti dia sudah mati dan sudah berbeda dengan orang hidup. Ada perbedaan antara orang mati dan orang hidup. Dalam pengertian begini, kalau orang hidup masih bisa jalan-jalan, ya, makan bakso, ini wajahnya tegang, ya, ini bicara neraka tegang, ya. Tapi kita tidak usah tegang, saudara, kita pasti masuk surga. Amin, pasti masuk surga kita, saudara. Tidak usah tegang kita bicara neraka, kecuali Anda tidak pasti masuk surga, ya. Nah, saudara, istilah Sheol atau Hades itu, kalau maksudnya bukan neraka, itu bisa berarti keadaan orang mati, keadaan kematian, yang sudah berbeda dengan orang hidup. Kalau orang hidup bisa jalan-jalan, ya, bisa mesem-mesem, bisa makan-makan rawon, bakso, ya, bisa jalan-jalan sama teman-temannya. Orang mati tidak bisa apa-apa lagi. Itu maksud daripada Sheol atau Hades. Nah, kalau Sheol atau Hades ini maksudnya menunjukkan satu tempat, ya, lokasi atau tempat, hanya dua pengertiannya. Pertama, kuburan 1x2 meter itu di mana kita semua nanti dimasukkan kalau sudah mati. Itu maksudnya Sheol atau Hades, dunia orang mati. Tetapi kalau maksudnya bukan kuburan, maka pengertiannya tidak lain tidak bukan adalah neraka. Ya, itu maksudnya adalah neraka. Di dalam khotbah saya yang lalu saya kira saya sudah memberikan penjelasan yang komprehensif, atau mungkin dalam live streaming saya, saudara, sehingga pagi ini saya hanya sedikit saja memberikan catatan tentang hal itu, ya. Jadi, saudara, para malaikat yang memberontak ini dibuang ke Tartarus, yaitu bagian paling gelap, bagian paling muram daripada Hades atau neraka, saudara. Bayangkan kalau para malaikat Tuhan tidak sayang dibuang ke Hades, apalagi para penyesat. Itu pertama. Kedua, Rasul Petrus juga memberikan perbandingan tentang orang-orang yang hidup pada zaman Nuh dan pada zaman Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, kalau memperhatikan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, mereka pesta pora, kawin-mawin, merasa tidak perlu ada Tuhan, ya, merasa tidak perlu memperhatikan moral mereka, ya, mereka hidup rusak. Yang baik di mata Tuhan cuma satu orang, dan Alkitab berkata karena dia mendapat kasih karunia dari Tuhan, yaitu Nuh saja beserta keluarganya. Semua orang hidup rusak, lalu Tuhan menghendaki untuk memusnahkan mereka dan air bah, lalu memberi peringatan kepada Nuh, lalu Nuh membuat sesuatu bahtera yang besar sekali. Saudara, jangan berpikir bahwa bahtera yang besar itu hanya dibuat 1-2 hari, ya, hanya dibuat 1 minggu. Itu dibuat lama sekali, itu berbulan-bulan itu dibuat itu, karena bahtera itu begitu besar, ya, begitu besar. Nah, selama dia membuat bahtera itu, tentu kan orang bertanya-tanya, ya, untuk apa ini? Dan tentu Nuh itu akan berbicara kepada mereka. Dan di dalam perjanjian baru, termasuk dalam tulisan Rasul Petrus ini juga berbicara tentang itu, bahwa dulu Tuhan Yesus itu melalui Roh Kudus sudah memberitakan Injil kepada orang-orang pada zaman Nuh, yang sekarang mereka sudah ada dalam penjara, artinya berada dalam neraka. Ya, jadi melalui Roh Kudus memberitakan Injil kepada orang-orang pada zaman Nuh. Lah, siapa yang ngomong waktu itu? Apa Roh Kudus langsung bicara dari langit? Tidak, pasti melalui mulut Nuh memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi mereka tidak bertobat.
Dan hasil akhirnya adalah Tuhan tenggelamkan semua. Bayangkan saudara, coba saudara pikir. Makan-makan ya, mungkin potong-potong babi ya. Ada yang panggang-panggang babi. Ada yang sembelih kambing, pesta pora. Ada yang nikahkan anak mungkin pakai dekorasi. Wah, luar biasa. Tiba-tiba hujan turun. Semua mata air itu keluar semua airnya. Bumi perlahan-lahan dipenuhi oleh air. Lalu mereka mungkin masih santai-santai. Oh, ini hujan seperti ini biasa aja begitu ya. Tapi memang itu hujan pertama kali. Waktu sebelum air Bah Nuh itu belum pernah ada hujan. Karena air yang di atas yang disingkapkan pada saat penciptaan hari kedua, di mana cakrawala diciptakan, itu air belum turun ke bawah. Ya mungkin mereka santai, ini biasalah begitu ya. Tapi perlahan-lahan air semakin meninggi. Anak-anak kecil mulai teriak, mama, mama, papa, papa. Bagaimana ini? Orang tua panik setengah mati. Lalu mereka teriak-teriak. Tapi tidak ada pertolongan. Coba saudara bayangkan betapa paniknya itu. Berapa banyak orang waktu itu. Mereka berteriak-teriak, mereka berlari-lari. Ini adalah keadaan yang betul-betul sangat-sangat mengenaskan. Nah, Tuhan bertindak demikian karena Dia adalah Tuhan yang adil. Kalau Tuhan saja tidak menyayangkan orang-orang durhaka pada zaman Nuh, apalagi nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang. Lalu kemudian Tuhan juga, Rasul Petrus juga memberikan perbandingan tentang orang-orang yang hidup pada era Sodom dan Gomora pada saat Lot tinggal di sana. Itu di zaman Abraham. Sama orang-orang durhaka, orang-orang Sodom dan Gomora ini. Mereka hidup rusak lakunya. Dan salah satu dosa mereka itu adalah homoseksual. Saudara kalau membaca versi terjemahan di dalam Indonesia ini tidak jelas ya. Di situ dikatakan, kita tidak usah buka ya. Bahwa tamu yang ada dalam rumahmu Lot, yang 2 orang itu malaikat itu. Ya, karena kami mau pakai mereka katanya. Nanti saudara kalau pulang buka ya ayat itu ya di kisah penghukuman Sodom dan Gomora. Nah, istilah yang dipakai di sana, bawa mereka keluar karena kami mau pakai mereka. Itu tidak jelas ya. Mau pakai apa maksudnya? Mau diperbudak, mau disuruh nyangkul, mau disuruh membajak sawah atau apa? Kan tidak jelas ya. Tapi saudara, kalau Anda membaca misalnya terjemahan versi NIV, itu menjadi jelas di sana. Bring them out to us because we want to have sex with them. Itu kira-kira seperti itu. Atau we want to know them carnally. Kami mau berhubungan seksual dengan mereka. Jadi laki-laki dan laki-laki saudara ini begitu rusak. Ya. Ini sama dengan di dunia barat sekarang. Dunia barat begitu, itu homoseksual itu begitu legal sekarang. Sangat-sangat legal dan di tempat-tempat tertentu ketika gereja mengadakan resistance atau menolak itu, bisa dipersulit gereja itu. Pendeta bisa dipersulit. Kita di sini enak kan? Anda bisa bebas menyuarakan iman Kristen yang sejati, homoseksual itu dosa gitu kan? Apalagi ada orang Islam juga ya, termasuk orang Islam yang keras ya. Apa istilah mereka itu? Itu LGBT itu apa istilah mereka? Maksiat gitu ya, maksiat. Ya, kita tidak merasakan goncangan itu, tapi kalau Anda tinggal di Amerika atau di Eropa atau di mana di dunia barat, iman Kristen diobok-obok di sana. Anda tidak mau menikahkan mereka yang homoseksual itu bisa bermasalah itu. Anda coba ejek mereka, bisa masuk penjara Anda. Ya, atau mungkin Anda ejek, hei, kamu homo ya kamu, hei, engkau bisa ditangkap masuk penjara. Betul, tidak main-main. Jadi persekusi itu berbeda. Kalau kita di sini persekusinya itu ya, penganiayaannya itu kadang-kadang gereja ditutup ya, gereja dihambat. Tapi kalau di sana persekusinya doktrin. Kamu rela tidak, berani tidak mempertahankan iman Kristenmu di public spare seperti itu. Ya, berani tidak, saudara. Nah, orang-orang Sodom itu seperti itu. Dan Lot satu-satunya orang benar di sana. Lot dan kedua anak perempuannya dan istrinya. Tapi istrinya juga kemudian tidak beres ya. Ketika mereka keluar, istrinya malah menoleh. Padahal Tuhan bilang jangan menoleh. Lah mungkin dia ingat emasnya, dia ingat hewan-hewannya, dia ingat barang-barang di rumahnya, perhiasan di rumahnya. Ini wanita biasanya kayak gitu.
Ya, hati-hati wanita ya, jangan mata duitan. Jangan silau lihat emas, lihat berlian, lihat duit matanya hijau. Hati-hati saudara, wanita-wanita. Tapi yang pria-pria jangan ketawa-tawa saudara. Yang paling banyak ikut persekutuan doa, yang paling banyak ikut terlibat acara gereja, yang paling banyak mendukung persembahan, sesuai pengamatan saya ya di GKKR atau di inilah ya, itu lebih banyak wanita daripada yang laki-laki. Tapi sekaligus juga wanita bisa sangat cepat itu rusak dalam hal materialisme. Saudara, bisa cepat sangat rusak dalam materialisme. Jadi ada kelebihan, ada kelemahannya. Jadi saudara, hanya satu orang di Sodom, rusak semua mereka. Dan Tuhan tidak sayangkan mereka. Bagaimana cara Tuhan menghukum mereka? Mengirimkan api belerang dari atas, menurunkan dalam sekejap seluruhnya mereka mati karena terbakar hangus oleh api belerang. Mereka, hewan-hewan mereka, harta mereka semuanya. Yang selamat cuma Lot dan 2 anak perempuan. Istrinya pun jadi tiang garam. Nah, kalau Tuhan tidak menyayangkan Sodom dan Gomora, apalagi nabi-nabi palsu, Tuhan tidak akan menyayangkan mereka. Tuhan pasti hukum mereka. Maka saudara jangan bermain-main dengan nabi palsu. Saudara, apa yang saudara dengar di media sosial, apa yang saudara lihat di YouTube, hati-hati. Tidak semua pendeta itu pendeta. Tidak semua hamba Tuhan. Banyak di antara mereka adalah utusan iblis yang mengacaukan iman Kristen. Utusan iblis yang memperdaya kita supaya kita disesatkan. Kemudian mengajarkan ajaran aneh-aneh. Di mana selama ini kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata dia bukan Tuhan, tapi diangkat jadi Tuhan. Ya, banyak sekali pengajaran sesat berseliweran di mana-mana. Dan minggu lalu saya sudah menjelaskan, setiap pengajar sesat itu sedikit tidaknya itu mempunyai moral yang bejat, moral yang rusak. Minggu lalu saya sudah bahas itu, saudara. Jadi Tuhan tidak akan menyayangkan mereka. Kalau saya membaca sekarang ayat 9 sampai 13 ya, dikatakan di sana, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Perhatikan, ini istilah yang keras sekali. Mereka sama dengan hewan tidak berakal. Berarti ini rusak sekali. Kalau dikatakan di sini sama dengan hewan tidak berakal, berarti bukan hanya laku mereka yang rusak. Ya, tetapi juga pikiran mereka rusak, ajaran mereka rusak, ide-ide mereka rusak, dan laku mereka rusak seperti binatang. Sebetulnya saudara, ini perbandingan yang sengaja dibuat ya untuk menyatakan bahwa manusia durhaka atau nabi-nabi palsu ini begitu rusak ya. Tapi kalau sebetulnya dibandingkan lebih rusak mereka daripada binatang. Ya, kenapa saya berkata demikian? Binatang tidak punya moral, saudara. Binatang tidak tahu membedakan baik atau jahat. Binatang tidak bisa membedakan benar atau salah. Binatang tidak mempunyai pikiran, reason. Binatang tidak mempunyai hati nurani atau moral. Jadi binatang hanya disetir oleh insting. Kalau dia lapar dia cari makanan. Ya, Anda peduli nanti itu hewan hidup dia makan, ya dia terekam, atau manusia dia terekam. Ya. Lalu kalau dia mau kawin dia kawin. Lalu juga insting untuk bersama dengan sejenisnya ya, hewan yang sejenis dengan dia. Seperti itu. Makan, kawin, berkumpul bersama sesamanya, cuma itu instingnya. Jadi sebetulnya kalau mereka pun melakukan kejahatan, mereka tidak tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka hanya disetir oleh rasa lapar mereka, lalu mereka menerkam. Tapi kalau orang punya pikiran, dia bisa menimbang-nimbang baik atau jahat, benar atau salah, punya hati nurani, tapi durhaka kepada Tuhan,
maka mereka sebetulnya ya sama saja dengan hewan yang tidak berakal. Dan tentu penghukuman buat mereka akan berat sekali. Karena mereka sebetulnya punya akal, punya hati nurani. Tapi mereka hidup sama dengan hewan tidak berakal, saudara. Jadi saudara, sangat berat ya penghukuman daripada orang-orang durhaka ini. Kalau saudara melihat di ayatnya yang ke-13 dan dikatakan di sana, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ya. Mereka tidak akan baik-baik saja. Mereka pasti menuju kepada kebinasaan. Mereka pasti menuju kepada penghukuman Tuhan Allah. Jangankan nabi palsu, saudara. Kita pun orang Kristen harus hati-hati hidup. Tidak bisa sembarangan hidup. Anda hidup sembarangan, Anda akan dihakimi oleh Tuhan. Penghakiman Tuhan untuk semua orang. Orang Kristen dihakimi, orang bukan Kristen juga dihakimi. Jangan kira orang Kristen tidak dihakimi, semua dihakimi. Memang orang Kristen sejati dihakimi, tentu tidak akan dimasukkan ke neraka. Dihakimi untuk menentukan ya bagaimana keadaanmu kelak di dalam langit dan bumi yang baru. Masa engkau mau sama dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus punya kemuliaan begitu besar karena dia begitu gigih memberitakan Injil, begitu beres hidupnya. Lalu saudara menginginkan kemuliaan seperti Paulus. Tidak mungkin. Orang Kristen malas, tidak mungkin menjadi orang yang sangat-sangat mulia di dalam langit dan bumi yang baru nanti. Ya. Mereka sama dengan orang yang selamat, tetapi seperti diselamatkan seperti puntung yang diselamatkan dari api. Itu Paulus, istilah Paulus itu. Masing-masing orang membangun, ya. Ada yang membangun di atas emas, selamat dia. Ada yang membangun di atas perak. Ada yang membangun di atas rumput jerami, kayu kering. Itu bisa terbakar dan mereka rugi walaupun diselamatkan. Semua orang akan menghadap penghakiman Tuhan. Kalau orang Kristen saja dihakimi Tuhan, apalagi mereka orang durhaka. Dan kalau orang durhaka saja dihakimi Tuhan, apalagi nabi-nabi palsu. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat beratnya penghukuman bagi nabi-nabi palsu. Saya akan membaca sekarang Injil Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang Injil Matius 18 ayatnya yang ke-6. Matius 18 ayatnya yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini berbicara tentang penyesatan anak-anak kecil, anak-anak yang polos, ya, anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Tapi ketika seseorang menyesatkan mereka, Tuhan Yesus sendiri berkata, lebih baik batu kilangan, itu berat itu batu kilangan itu, diikatkan ke lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Itu mengerikan, saudara. Ya, saudara coba bayangkan sekarang, seseorang diikatkan sebuah batu berat di lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini menunjukkan keseriusan penghakiman Tuhan terhadap penyesat. Penyesat tidak mudah lolos begitu saja dari penghakiman Tuhan. Mereka pasti dihakimi Tuhan dengan ukuran lebih berat. Ya, bukan sekedar orang bawa ke tengah lautan luas, dilempar saja udah habis itu. Engkau kuat renang sampai seberapa lama sih kamu bisa tahan renang? Iya, kalau kamu nggak dimakan disambar ikan hiu kan? Ya, ini masih diikatkan pemberat, batu kilangan yang berat di lehernya dilemparkan ke dalam laut. Ini sesuatu hal yang begitu berat sekali, ya. Jadi jangan bermain-main dengan penyesatan, dengan ajaran sesat, saudara. Lalu saudara, ini juga diulang lagi dalam Injil Lukas 17 ayat 2, Markus 9 ayat 42, yang menyebabkan kita harus berpikir bahwa peringatan Tuhan Yesus ini serius. Sehingga ketiga Injil sinoptik itu mencatat
Bagi seorang yang menyesatkan seorang anak, dia lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Dan dalam konteks yang lebih luas, ini tidak hanya bicara anak-anak, tetapi juga orang-orang Kristen yang polos. Orang-orang Kristen yang pemahaman firman-Nya masih kurang. Lalu kemudian pengajar sesat datang, lalu menyesatkan mereka. Hukumannya sama. Lebih bagus orang demikian, ikatkan batu berat ke lehernya, lalu ditenggelamkan ke laut. Ini sangat mengerikan, saudara. Nah, sekarang kita membuka Yakobus pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, ini Petrus berbicara kepada saudara-saudara seiman, kepada orang-orang Kristen ini. Yakobus ya. Yakobus tidak berbicara kepada orang bukan Kristen atau kepada pengajar sesat, bukan. Yakobus di sini berbicara kepada orang-orang percaya, saudara-saudara seiman. Maka disebut di sini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, ya, kita akan dihakimi dengan menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kalau saudara mau jadi guru, konsekuensinya saudara siap dihakimi dengan ukuran lebih berat. Pertama-tama ini merujuk kepada pengajar-pengajar dalam gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Kalau Anda tidak dipanggil untuk mengajar, jangan mengajar, supaya tidak menyesatkan orang. Karena penghukuman bagi pengajar sesat itu lebih berat daripada orang-orang biasa. Tetapi bagi saya ini prinsip untuk semua guru. Untuk semua guru. Pertama-tama dan terutama yang mengajar firman Tuhan, tetapi untuk semua guru. Karena dengan menjadi guru atau dosen, ketika engkau mengajar, engkau memberikan ilmu yang menyesatkan, ilmu yang mungkin amoral. Engkau menjadi dokter senior yang mengajar mahasiswa-mahasiswa kedokteran, lalu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan etika Kristen atau prinsip-prinsip Alkitab dalam praktek-praktek medis. Engkau berdosa dan akan dihakimi oleh Tuhan dengan ukuran lebih berat. Semua guru, termasuk guru TK, guru kelompok bermain, guru SD, SMP, SMA, dosen-dosen di universitas, semua ya, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Engkau mengajar salah, dituntut 2 kali lipat, dituntut lebih berat oleh Tuhan, dihakimi lebih berat. Nah, kalau orang-orang percaya sendiri yang mengajar, Yakobus peringatkan di sini, kamu hati-hati, karena kamu akan dihakimi dengan ukuran lebih berat. Apalagi orang-orang durhaka, pengajar-pengajar palsu, mereka akan dihakimi lebih berat lagi. Karena semua yang keluar dari mulut mereka semata-mata adalah penyesatan. Semata-mata adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak iman dan menyesatkan orang-orang percaya. Maka saudara, ketika Anda melihat nabi palsu di YouTube atau di Facebook atau di mana-mana, langsung tutup media sosial Anda. Tidak usah dengarkan, tidak usah membaca. Ya, supaya Anda jangan terlibat dalam kesesatan mereka, kecuali Anda mendengarkan untuk saudara memberikan tanggapan ya. Ya, Anda harus mendengarkan dan teliti supaya nanti tanggapan saudara tidak sembarangan, tidak ngawur ya. Tapi kalau tidak ada urusan, cuma mau dengar-dengar, oh Bapak Pendeta ini bagus loh khotbahnya, saya sangat teduh hatinya mendengar, hati-hati. Karena setan pun bisa memberikan keteduhan yang palsu. Setan bisa memberikan kenyamanan yang palsu. Masih ingat khotbah 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu? Nabi-nabi palsu itu bernubuat apa? Maju, Ahab maju, kamu akan menang dalam peperangan. Ini kan menyenangkan ya, sangat menyenangkan, sangat menenangkan. Tapi apakah betul Ahab menang? Tidak, dia terbunuh di sana. Tapi Nabi Tuhan yang sejati berkata, jangan maju. Engkau maju pasti mati. Tapi dia melawan suara Tuhan yang asli. Nabi yang asli, pengajar yang asli. Maka dia menjadi orang yang
akhirnya dibinasakan oleh Tuhan, saudara. Hati-hati, maka kita sebagai orang Kristen jangan meremehkan penyesatan. Dengarkanlah khotbah pendeta-pendeta yang bertanggung jawab, yang bagus pengajarannya, yang bisa mempertumbuhkan iman saudara dan menjadikan saudara lebih dekat kepada Tuhan. Nabi palsu biasanya akan mendekatkan orang kepada dirinya sendiri. Ya, nabi palsu biasanya akan mendekatkan orang kepada dirinya sendiri. Akhirnya akan disembah, dipuja-puja. Pak pendeta ini, kalau bukan Pak pendeta ini yang mendoakan, saya tidak akan seperti ini. Saya kalau dengar khotbah pendeta ini, hati saya tenang sekali. Karena pendeta ini hidup saya berubah. Ini sudah penyesatan. Anda hidup berubah karena firman Allah, bukan karena pendeta. Ya, hidup berubah bukan karena pendeta, tapi karena firman Allah. Firman Allah ini yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bukan pendeta. Kalau Anda sudah berbalik menyembah pendeta, memuji-muji pendeta, tidak sebagaimana seharusnya, Anda sudah disesatkan dan sudah masuk ke dalam orang-orang yang sesat karena mengikuti guru-guru palsu. Hati-hati, ya. Ya baik saudara, itu khotbah saya pada pagi hari ini. Biarlah kita pulang semangat untuk belajar firman Tuhan, semangat untuk mengikuti Tuhan, semangat untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan yang benar, khotbah yang benar. Kalau di YouTube, Anda wajib dengar pengkhotbah-pengkhotbah yang beres, yang tidak beres buang ke laut. Tidak penting sama sekali. Ya, ini khusus orang GGRI ya. Saya masih dengar datang kuliah di Malang, tapi ikut gereja di Pentakosta itu ada itu. Informasi saya dengar ya. Ikut gerejanya di karismatik yang lompat-lompat itu. Sekira berapa. Ini yang kau reform tapi ikut di karismatik. Ini gimana ya? Ini bahaya sekali. Jadi banyak orang menganggap remeh penyesatan yang ada. Sekira berapa itu penyesatan itu saudara. Orang guling-guling di lantai, lompat-lompat, guling-guling, teriak-teriak histeris, itu pekerjaan setan. Pekerjaan Tuhan mesti tertib seperti ini. Itu baru beres. Baik. Saya akan menutup khotbah saya dengan memberikan ringkasan di dalam bahasa Inggris. I will read the summary of my sermon in English. Yeah, my sermon today is an exposition of 2 Peter 2 verse 4 to 13. It speaks on false teachers or false prophets and their punishment from God. Indeed, these false teachers are they who reject and deny the authority of our Lord Jesus Christ. They deny either his divine nature or his human nature. They also deny the fact that he is the only Savior. Today, here in Indonesia, become viral in social media a view on Jesus that he is not God. He is not the second person of the Trinity, but just an obedient human who is elevated by Jehovah to be Lord and Savior. So Jesus is not really God, but elevated by the Father to be Lord and to be Savior. Our text today also say, beside the false teachings, these false teachers also morally corrupt. It seems in general, heresies are also accompanied by a decline in ethics. I think you know, in the western part of the world, in Europe or in America, now facing a huge problem on ethics, including LGBT, euthanasia, etc. It is very difficult to bring the truth of the gospel in such context, but we have to. We have to. However, for these false prophets, a great punishment has been ready for them. The Apostle Peter compares God's judgment to them with the judgment for the wicked angels whom God placed in Tartarus. Tartarus means the dark and gloomy part of the Hades, the hell. Also, the apostle compares the judgment for these wicked teachers with the judgment for the people in the age of Noah, and the people in Sodom and Gomorrah. Therefore, they will not go
unpunished. They must face the wrath of God because God is righteous and holy. And in other parts of the Bible, we know that their punishment will be more severe than that of ordinary people. Will be more severe than that for ordinary people because they are teachers. Matthew 18 verse 6 says, "But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea." Moreover, James 3 verse 1 says, "My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. If true teachers in general will be judged more severely, let alone false teachers." Brothers and sisters in Christ, let us be very careful of the sermons and teachings we hear, particularly from the social media. We have to reject false teachings in order that we do not share in the punishment of the false prophets. Live in truth and holiness, and be salt and light, while waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. This is just a simple summary, but I hope that you can understand. Ya, saudara, mari kita berdoa menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami berhati-hati dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, karena mereka mendapat penghukuman yang sangat serius, sangat berat, sangat besar di hadapan Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan tidak mau terlibat di dalam kehidupan, pengajaran, dan penghukuman mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan dari serbuan ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini berseliweran di media-media sosial, berada di gedung-gedung gereja, di mimbar-mimbar gereja. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh imannya, yang semakin serupa dengan Kristus, menolak ajaran-ajaran sesat, tetapi juga kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut di dalam Alkitab. Karena Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan perkataan bahwa harus mengawasi diri dan mengawasi ajaran. Demikian juga kami harus mengawasi diri kami, hidup kami, dan mengawasi ajaran yang kami terima. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, beri iman yang kuat untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.